Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Nurdiana dari LPTK Win Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062208255573. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG di UPT SDN 4 Gresik dengan materi hukum halal haram di kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Akan tapi hari ini Bu Ilvi minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa depan. Silakan Rehan. Sebelum mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk agama untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Rehan. Oke, selanjutnya Bu Ilvi akan mengecek kehadiran kalian. Jika nanti Bu Ilvi panggil namanya, silakan angkat tangan dan mengucapkan hadir ya. Adel hadir. Adinda hadir. Alia hadir. Kafi hadir. Oke anak-anak, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, anak-anak silakan berdiri ya. Pada awal pertemuan kemarin, kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, tentunya kalau sudah ada kesepakatan berarti itu sudah kita sepakati. Sekarang coba kita lihat lagi. Kesepakatan yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan. Coba kalian cek di sekeliling kalian apakah masih kotor? Sudah bersih ya? Oke, yang kedua, saling menghargai terhadap perbedaan. Nah ini, meskipun perbedaan pendapat atau perbedaan suku, itu kita harus tetap bisa menghargai. Oke, yang kedua sepakat ya? Yang ketiga, memperhatikan saat pembelajaran. Jadi kalau sudah pembelajaran, nggak boleh ngobrol sendiri. Oke, 3 poin ini sepakat? Oke, selanjutnya ini Bu Ilvi akan memberikan kalian sebuah lagu. Nah, silakan anak-anak berdiri. Kita bernyanyi bersama sambil diiringi tepuk tangan biar pembelajaran hari ini lebih semangat ya. Silakan berdiri anak. Ada tiga Tuhan hadis istihad. Siapa melakukan mendapat pahala. Jika haram dilakukan, dosa yang didapatkan. Oke, tepuk tangan kita semua.
sudah selesai membahas di bab 3. Nah, bab 3 kemarin kita belajar tentang apa? Oke, sikap maaf dan memaafkan. Apakah masih ada yang ingat apa itu pengertian memaafkan? Bertanya tangan, yuk. Ya, silakan. Oke, menghapuskan rasa dendam. Beri tepuk tangan untuk Viola. Selain memaafkan, ada juga pengertian dari menyatakan penyesalan. Ada yang ingat apa itu menyatakan penyesalan? Ya, ada yang ingat? Silakan angkat tangan. Ya, sering bilang. Akhirnya silakan. Menyatakan penyesalan. Oke, kalau menyatakan penyesalan berarti mengakui kesalahan. Nah, selain kita belajar tentang pengertiannya, ada juga syarat atau adabnya. Coba kelompok 1, siapa yang bisa menyebutkan satu saja syarat dari menyatakan penyesalan? Tidak mencari alasan, benar apa salah? Benar. Materi yang keempat ini adalah tentang hukum halal dan haram. Jadi mungkin ini sudah nggak asing lagi. Halal dan haram itu pasti sudah sering kalian dengarkan. Tetapi biasanya kalian itu hanya tahu makanan atau minuman halal haram. Padahal selain makanan dan minuman itu juga ada perbuatan. Oke, sebelum Bu Ilvi masuk ke dalam materi ini, ya, ini ada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, logo apakah ini? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang jawab silakan. Angkat tangan. Ini logo apakah ini? Logo apakah ini? Logo halal. Oke, yang kedua, di mana kamu biasanya menemukan logo halal itu? Biasanya ada di bungkusnya makanan. Pintar ya. Jika aku menemukan logo tersebut di kemasan makanan, apakah aku boleh makan makanan tersebut? Boleh. Berarti makanan tersebut sudah menjanjikan karena ada logo. Biar kalian lebih semangat lagi, Bu Ilvi punya tepuk yang bikin kalian harus semangat, ya. Jadi ini ada tepuk halal haram. Tepuk halal haram. Halal haram, halal haram, halal haram. Halal haram, halal haram, halal haram. Halal itu boleh dimakan, haram itu tidak boleh. Ayo dulu sebelum makan. Sebenarnya di dalam tepuk ini itu sudah ada penjelasannya. Apa sih halal itu? Apa sih haram itu? Kemudian bagaimana caranya kita kalau mengonsumsi makanan yang baru pertama kali kalian temukan? Di sini Bu Ilvi akan menampilkan sebuah video ya, video tentang hukum halal haram. Silakan dicermati. Nanti coba Bu Ilvi kasih pertanyaan kalian. Siapa yang bisa menjawab? Nanti Bu Ilvi kasih poin awal. Tidak semuanya salah sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Saya tidak mengerti, Bu.
Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja ngomong sebagian air di kumurnya itu Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu. Iya, benar Samuel. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Ya tidak tahu kalau wahnya itu pandangannya musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya ngajar kita sudah cukup. Ayo kita kasih. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kelasnya. Ayo, siapa takut? Oke, dari video yang sudah kita lihat tadi, bagian siap kelompok sudah nggak apa-apa, silakan angkat tangan. Oke, Talita, silakan gimana? Halal itu makanan yang Oke. Berarti apa yang dilakukan sama Sambil tadi benar atau salah? Kenapa kok salah? Jadi Sambil tadi mengambil sosis yang dari bahan daging. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran inti, yaitu apa saja dan bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada mengidentifikasi makna hukum halal dan haram. Yang pertama harus tahu maknanya dulu. Setelah tahu maknanya, yang kedua menjelaskan sebab-sebabnya. Jadi, adanya hukum halal haram itu bukan hanya karena ini halal ini haram, tapi pasti ada sebabnya. Kenapa ini dikatakan halal? Kenapa ini dikatakan haram? Nah, itu nanti kita pelajari. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh makanan serta perbuatan halal dan haram. Jadi, Beli berharap kalau kalian sudah belajar ini, semoga kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gak hanya kalian catat saja, tetapi bisa juga diterapkan. Nah, yang pertama ada definisi umum. Kalau definisi umum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan kalau haram adalah sesuatu yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan. Ya. Jadi kalau definisi umum, ketika halal itu boleh dimakan. Kemudian dalam MUI, tahu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu yang menetapkan halal haram. Sedangkan kalau haram itu memang sudah nggak boleh. Kata MUI nggak boleh, di dalam Al-Quran nggak boleh, di dalam hadis juga nggak boleh. Nah, itu kalau definisi umum. Sekarang coba kalau definisi khususnya gimana? Kalau umum kan lebih lebar. Nah, kalau khusus itu lebih simpel. Jadi kalian bisa menghafalkan yang ini
saja. Yang pertama, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Berarti ini sudah mencakup semua. Sudah mencakup makanan, minuman, sama perbuatan. Yang kedua, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, sama dilakukan. Ya, dari pengertian ini sudah paham? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Sekarang lebih lanjut. Yang kedua ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya ini ada 3. Yang pertama zat asal, yang kedua sifat asal, yang ketiga proses. Apa yang pertama? Yang kedua sifat asal, yang ketiga proses. Oke. Zat asal itu maksudnya gimana? Kamu tahu daging babi tadi? Daging babi itu kan memang dari sananya sudah dihukumi haram, ya. Daging babi sudah dihukumi haram, sama kayak mencuri. Mencuri meskipun dalam alasan apapun itu tetap haram, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Berarti itu maksudnya di zat asal. Asalnya sudah haram. Kamu apakan saja tetap haram. Kamu yang beli babi sambil baca basmalah tetap haram, ya, karena zat asalnya sudah haram. Yang kedua sifat asalnya. Sifat asal mencuri. Nah, semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Kamu niat mau menolong temanmu, tapi kamu harus nyuri dulu, baru bisa menolong. Itu boleh atau enggak? Enggak boleh, meskipun itu niatnya baik. Berarti ini maksudnya di 2, sifat asalnya itu haram. Paham ya? Antara nomor 1 dan 2 bisa membedakan? Yang ketiga proses. Proses itu berarti pengolahannya. Kamu mampir ke warung makan, ternyata warung makannya itu juga jualan makanan haram. Kamu ke sana mau beli nasi goreng, tapi kan kamu nggak tahu alatnya itu tercampur apa enggak. Nah, berarti itu sudah termasuk prosesnya haram. Contoh lagi, ada orang yang non-muslim kemudian dia jualan daging ayam. Tahu nggak orang itu nyembelihnya gimana? Tahu nggak orang itu mengucapkan basmalah apa enggak? Nggak tahu. Jadi kalau misalkan orang itu nggak sesuai dengan syariat agama Islam, berarti prosesnya termasuk haram. Dari ketiga materi ini bisa membedakan? Bisa memahami? Oke, yang terakhir adalah contohnya. Nah, ini sering kalian temui kan? Kalau contoh makanan halal, ada apa ini? Ada mie, nasi, sate, kebab. Nah, ini termasuk makanan halal. Kalau makanan haram, ada minuman beralkohol, ada makanan yang mengandung daging. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya Bu Ilvi akan memberi kalian lembar kerja. Lembar kerja ini silakan dikerjakan satu kelompok satu, tetapi harus diskusi. Karena nanti Bu Ilvi minta setiap kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Oke, 2 kelompok sudah selesai, tinggal 2 kelompok lagi. Sudah. Oke, kalau sudah selesai tadi yang pertama selesai adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 3 silakan dibacakan. Makanan halal, telur goreng, sate, mie ayam, kebab, sayur-sayuran. Oke, harap daging babi, daging makai, manusia, daging hewan, putih goreng, lanjut ini pertanyaan selanjutnya. Ayo satu. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang bersurat dan menggunakan bahasa India menasihatinya dan menyebutnya? Yang terakhir, Oke, Billy terima hasil kerjanya, silakan kembali ke tempat duduknya. Diberi apa? Kelompok 3. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Yang terakhir kelompok 2 harus lebih keras. Kelompok yang terakhir ini, ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami akan menjelaskan apa itu halal dan haram. Contoh makanan halal: nasi goreng, sate, sayuran, mie, makanan haram, Makanan yang mengandung cabai, alkohol, darah, bangkai hewan. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang bersedekah menggunakan uang hasil kuliah, mengembalikan uang tersebut lalu menasihati orangnya? Daging sapi yang sudah disembelih secara syariat Islam adalah halal. Namun, jika dalam proses pengolahannya tercampur dengan bumbu yang mengandung alkohol, bagaimana hukumnya? Jelaskan alasannya. Hukumnya haram karena meskipun daging sapi sudah disembelih secara syariat Islam, tetapi prosesnya tercampur dengan bumbu yang mengandung alkohol sama saja haram. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Ayo kelompok 2 kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, dari hasil presentasi yang kalian kerjakan tadi, yang sudah kita bacakan dan dengarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika makanan itu yang emang dasarnya itu haram, terus kalian olah sesuai dengan syariat Islam, itu pasti tetap haram, gak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ini Bu Yulfi ada asesmen tentang materi halal dan haram. Jadi yang tadi materi sudah kalian pelajari, sudah kalian pahami. Ini Bu Yulfi mau kasih asesmen untuk individu ya. Jadi bukan kerja kelompok. Ya, Bu Yulfi tahu hasilnya. Nah, selain itu, Bu Yulfi juga menyiapkan lembar refleksi. Ya, lembar refleksi ini ada isinya apa saja? Yang pertama, hari ini aku belajar apa saja ya? Kemudian hal apa yang paling aku sukai? Entah itu pas bagian tepuk-tepuk, atau bagian nyanyi, atau bagian penjelasan. Hal yang menurutku sulit. Nah, yang mana itu yang sulit? Kemudian perasaanmu saat ini, silakan diingkari salah satu. Dan yang terakhir, apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Jadi ini progres ke depannya seperti apa? Paham ya? Paham. Nah, kalau sudah selesai, tadi Bu Yulfi kan membagikan asesmen sama refleksi ya. Jadi nanti Bu Yulfi bisa melihat dari asesmen yang sudah kalian kerjakan,
itu mana sih poin yang masih kalian bingung, mana poin yang belum dipahami. Jadi nanti Wilby bisa mengumpulkan hasilnya. Oh ternyata si A, si B, si C ini belum paham yang pengertiannya. Ternyata si E, si D ini belum paham yang tujuan pembelajaran kedua. Nah, jadi dengan adanya asesmen ini nanti Wilby bisa melihat hasil kalian. Kemudian untuk refleksi, kenapa kok Wilby ngasih kalian refleksi? Jadi dari refleksi yang sudah kalian kerjakan nanti bisa buat kebenaran PhD. Jadi Wilby besok harus ngapain lagi, dengan strategi gimana lagi biar anak-anak lebih semangat, lebih senang, tambah semangat pembelajaran agama, ya. Nah, anak-anak. Sebelum Wilby mengakhiri pembelajaran, Wilby mau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian halal. Apa tadi pengertian halal? Makanan yang dihalalkan. Oke, makanan yang dihalalkan oleh agama yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan dan boleh dilakukan. Yang kedua adalah haram. Apa pengertiannya haram? Yang dilarang sama agama, nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan dan nggak boleh dilakukan. Kemudian dasarnya tadi ada 3, apa saja? Al-Quran, hadis, ijtihad. Oke, sebab-sebabnya juga ada 3. Ada sifat asal, zat asal, sama proses. Kalau pengelola hanya menggunakan alat yang tercampur minyak babi, itu masuknya di zat asal, sifat asal apa proses? Masuknya di proses. Kemudian kalau misalkan itu adalah daging babi, masuknya di sifat asal, zat asal apa proses? Sifat asal apa zat asal? Kalau daging babi berarti zat asal. Kalau mencuri berarti maksudnya sifat asal. Sampai sini paham ya Nana? Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan kita besok kita akan membahas contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya sama persoalannya, juga solusinya, cara menyelesaikannya itu gimana. Nah itu besok akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke ya? Masih semangat atau ini? Masih ya? Oke, terakhir kita tepuk sekali lagi. Habis itu kita doa ya. Satu haram tadi masih ingat? Masih. Oke, semangat ya. Tepuk halal haram. Halal haram, halal haram, halal haram. Halal haram, halal haram, halal haram. Halal itu dimakan, haram itu tidak boleh. Ayo cek dulu sebelum makan. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita di hari ini maupun besok ya. Untuk doanya Wilby minta tolong sekali lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Pulang mari kita berdoa bersama dari kita masing-masing. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul alim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.